PT Daya Santosa Rekayasa, a complete irrigation solution. Jadi, kamu membuat langkah yang besar untuk irigasi? Sip, langkah yang cerdas. Sekarang waktunya menentukan jadwal untuk irigasimu. Terlihat rumit? Jangan khawatir, ini mudah kok. Sebenarnya, irigasi adalah tentang menyeimbangkan air yang ada di tanah. Tanah mempunyai kemampuan untuk menampung air dan tanaman mengkonsumsi air tersebut. Nah, tugas kita adalah mengembalikan air yang sudah dikonsumsi oleh tanaman ke dalam tanah. Dengan cara ini, tanamanmu tidak akan kering dan tidak akan stres. Oke, itu jelas ya. Kita harus memberi air ke tanaman untuk dikonsumsi agar tetap seimbang. Tapi bagaimana cara menghitung konsumsi air dari lahan? Konsumsi air dari lahan disebut dengan evapotranspirasi atau singkatnya disebut dengan IT. IT adalah jumlah air yang dikonsumsi tanaman berdasarkan transpirasi dan evaporasi dari tanah. IT dihitung berdasarkan data meteorologis yang mempertimbangkan suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan radiasi. Tapi setiap tanaman mengkonsumsi jumlah air yang berbeda, bukan? Benar, konsumsi air dari tanaman tertentu yang ada di lahan disebut ITC. Untuk mencari ITC, kita mengikuti persamaan yang sederhana. Jangan khawatir, ini sangat mudah. Mari kita lakukan dengan bertahap. Nilai yang terukur dari IT disebut ITO. Ini mewakili evapotranspirasi dari permukaan tanaman rerumputan yang terstandarisasi. Lalu, dari mana kamu mendapatkan nilai ITO? Nah, kamu bisa mendapatkannya dari stasiun cuaca yang berada di lahan pertanianmu, dari aplikasi Netafim ITO, atau aplikasi lainnya. Jadi, bagaimana kamu memindahkan referensi data ke tanamanmu itu di fase tumbuhan tertentu? Setiap tanaman di setiap fase pertumbuhan mempunyai suatu faktor yang disebut KC. KC atau faktor tanaman mewakili ciri tanaman. Jadi, kita cukup mengkalikan ITO dengan faktor tanaman. Lalu, bagaimana kamu menemukan KC tanaman? Gampang, hanya dengan pencarian di internet, konsultasi literatur tumbuhan, atau bertanya dengan spesialis irigasi. Jadi, untuk menentukan jumlah konsumsi air dari tanamanmu yang ada di lahan tertentu dan di fase pertumbuhan tertentu, yaitu dengan mendapatkan ITC. Kita tinggal mengkalikan ITO dengan faktor tanaman. Contohnya, kamu memiliki lahan kapas. Menurut stasiun cuaca lokal, ITO kemarin adalah 6,5 mm. Nah, fase pertumbuhan kapas yang ada di lahan adalah fase vegetatif. Dan menurut nilai KC, nilainya adalah 0,2. Sekarang kita mulai menghitung. ITO 6,5 mm dikalikan dengan faktor 0,2 sama dengan 1,3 mm. Dan itu adalah jumlah konsumsi air dari lahan kapasmu kemarin. Ini berarti lahanmu membutuhkan 1,3 mm atau 13 meter kubik per hektar untuk keseimbangan air yang optimal. ITC adalah nilai yang dinamis karena ITO berubah setiap hari menurut cuaca. Dan KC berubah secara berkala menurut fase pertumbuhan tanaman. Sekarang, apa yang akan terjadi jika kamu tidak melakukan irigasi setiap hari? Untuk kasus ini, kamu harus menjumlah ITC per hari, di mana kamu melakukan irigasi terakhir kalinya. Nah, totalnya tersebut adalah jumlah yang kamu butuhkan untuk irigasi. Sekarang, kamu tahu lebih banyak tentang irigasi yang tepat. Saatnya untuk melakukan irigasi. PT Daya Santosa Rekayasa, a complete irrigation solution.